Oke, baik. Saya berasumsi Anda sudah betul-betul membaca, jadi Anda akan punya gambaran yang baik tentang bagaimana melakukan penyederhanaan diagram blok. Tapi sebelum saya masuk ke penyederhanaan, diagram blok ini secara bawah sadar sebetulnya sudah selalu saya gambarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau Anda ingat, saya selalu gambarkan bahwa ada GS begitu ya. Ini adalah input, ini adalah output. Outputnya seringkali saya sebut sebagai XS, inputnya adalah FS begitu ya. Sehingga saya punya bentuk yang dikenal sebagai transfer function, yaitu XS per FS, itu sama dengan GS. Ini adalah bentuk diagram blok dalam wujudnya yang paling sederhana, yaitu satu input, satu output, dan satu buah fungsi. Ya. Yang di tengah ini disebut sebagai blok. Ya. Nah, sebuah diagram blok itu punya beberapa sifat. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya dua buah diagram blok seperti ini, katakan yang pertama adalah GS, yang kedua adalah HS. Maka ini bisa disederhanakan menjadi GS HS. Artinya bloknya adalah perkalian. Ini nanti akan sangat berguna terutama ketika kita membangun sebuah atau mendesain sebuah sistem kendali. Ini tetap input, ini tetap output. Kenapa selalu ada kurungnya S? Jelas karena masing-masing ini adalah dalam domain Laplace ya, dalam domain Laplace. Jadi diagram blok ini beroperasi secara teoritisnya adalah dalam domain Laplace. Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah fungsi, misalkan ini bisa wujudnya, misalkan ini adalah aktuator, misalkan ya. Ini adalah sistem, misalnya. Maka kita bisa sederhanakan penggabungan aktuator dan sistem. Di sini adalah aktuator plus atau dalam sistem ya, dalam sistem. Saya nggak mau pakai plus karena takut nanti membingungkan matematiknya. Misalnya kalau misalkan kita punya sistem yang selalu kita kenal aja ya. Kita punya sebuah spring, kemudian damper, kemudian di sini ada massa gitu ya. Ini sistem alamiahnya begini. Kemudian massa ini kemudian bisa diganggu dari luar, baik dari gaya eksternal misalkan F gitu ya. Diganggu dalam bentuk gangguan sentuhan yang wujudnya impuls atau step atau rem atau apapun. Ini kita hanya punya sistem saja. Tapi ketika kita sudah pasang sesuatu di sini, biasanya saya wujudkan begini. Katakan ini sebuah motor atau sebuah hidrolik atau sebuah silinder pneumatik yang bisa kita kontrol kapan dia harus memberikan gaya, berapa gaya yang harus dia berikan. Maka ini menjadi sistem terpisah dari sistem spring mass. Ini adalah GS-nya. Ini adalah GS ya. Yang tadi ini adalah HS. Maka dia bisa punya sebuah transfer function yang baru yang wujudnya adalah GSHS. Nah, ini salah satu contoh sederhana bagaimana pentingnya sebuah diagram blok dalam sebuah desain kendali. Oke, di buku Anda sudah cukup membaca harusnya.
bagaimana sifat-sifat dari diagram blok dan bagaimana sebuah diagram blok itu dapat disederhanakannya. Saya ambil contoh adalah tugas yang kemarin diberikan, yang tugas 6.1, itu gambarnya seperti ini, plus minus, kemudian di sini ada G4, sebenarnya G4S ya, tapi supaya sederhana saya tidak tulis G4S, saya tulis G4 saja. Ini adalah G1, ini plus gitu ya. Ini ada G2, ini juga plus, di sini ada DS, inputnya tadi adalah RS, kemudian yang sini ada G3, kemudian ada umpan balik berupa HS, saya tulis H saja. Ini ada CS. Oke, perintahnya adalah temukan penyederhanaan dalam bentuk CS per RS dan CS per DS ya untuk kali ini. Nah, kalau misalkan kita mau mencari CS per RS, maka DS ini kita anggap 0. Ya. Untuk CS per RS, ya, DS dianggap 0. Ya. Sehingga kalau ini DS dianggap 0, ini kita bisa buang ya. Sehingga kita bisa anggap ini sebagai sebuah garis saja begini. Dan karenanya penyederhanaan yang paling pertama kali bisa kita lakukan adalah G3 dan G2. Ini bisa kita gantikan. G2, G3. Oke. Lalu kalau Anda cek di buku, kalau kita punya bentuk seperti ini, ya, ini kita bisa geser-geser, ya, ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Dalam hal ini kita bisa geser ke kanan dengan syarat G1-nya kita pindahkan. Ya. G1-nya kita pindahkan. Oke. Saya akan geser ini. Kenapa saya geser? Karena kalau saya mau hitung ini terlebih dahulu nggak bisa. Karena dia ada di tengah-tengah ini ada penjumlahan dengan loop yang berbeda. Jadi ini disebut satu loop ya. Jadi kunci dari penyelesaian penyederhanaan diagram blok adalah sebisa mungkin Anda pisahkan loop-loopnya dulu. Jadi kalau ini ada loop, ini ada loop. Nah, loop ini saling overlap. Nah, itu sulit menyelesaikannya. Sehingga sebaiknya dipisahkan loopnya. Maka saya akan pisah loop yang sebelah sini. Saya mau geser ini. Saya akan geser ke sebelah sini. Saya akan geser ke sebelah sini, ini H. Ya. Ini minus gitu ya. Karena ini minus, tadinya kalau dia lewat sini, dia akan dikalikan dengan G1. Tapi karena saya sudah tarik ke sini, saya nggak bisa lagi kalikan dengan G1 dan yang ada di sini, otomatis saya harus pindahkan G1-nya ke sebelah sini. G1. Gitu. Dan yang di sini, efeknya tadi kalau tadi RS-nya dikalikan G1, ya yang di sini nggak berubah ya, tetap saya kalikan G1. Oke, di sini maka sudah jadi dua loop yang terpisah. Nah, paling mudah yang saya selesaikan sebelah sini dulu. Ini adalah RS dikali G4 ditambah RS kali G1. Maka yang sebelah sini saya bisa gantikan dengan G1 dan G4, satu blok saja di sebelah sini. G1, G4. Oke. Yang atas bisa saya hapus.
tinggal seperti ini saja. Oke, G1H ini juga mudah disederhanakan. Saya akan sederhanakan supaya lebih simpel. Yang ini G1H. Dan yang ini adalah bentuk feedback ya, yang di antara sekian banyak penyederhanaan, yang bentuk penyederhanaannya paling panjang ya, nggak panjang sih, paling berbeda gitu ya. Ini kalau saya sederhanakan, maka anggaplah yang di atas itu G, yang di bawah itu H gitu ya. Bentuknya kan adalah G dibagi 1, kalau ini dikurang, maka ini ditambah. Kalau yang ini ditambah, maka yang sebelah sini dikurang ya. Karena ini feedback negatif, ini dikurang, maka yang di bawah ditambah. G, H gitu ya. G-nya di sini adalah G2, G3, maka yang sebelah sini juga menjadi G2, G3. H-nya adalah G1, H. Ya. Oke. Maka ini adalah G2, G3. Maka ini adalah bentuk penyederhanaan dari yang sebelah sini. Nah, saya pindahkan. Yang ini saya hapus. Maka saya akan punya satu blok, isinya adalah G2, G3 dibagi 1 plus G1, G2, G3, H. Ya. Oke. Dan kalau sudah seperti ini mudah sekali ya. Oh, ini tadi penjumlahan ya. Sorry. Penjumlahan. Oke. Kalau udah begitu ini mudah sekali. Ini tinggal RS. Kita kalikan keduanya, maka yang pertama adalah G1, G2, G3, plus G2, G3, G4. Dibagi 1 plus G1, G2, G3, Oke, ini adalah CS. Jadi CS per RS-nya adalah, ini balik lagi kalau kita tulis dalam konsep transfer function ya, CS per RS itu sama dengan G1, G2, G3 plus G2, G3, G4 dibagi 1 plus G1, G2, G3H. Kalau mau ditulis lengkap ya masing-masing fungsi S ya. Kalau mau ditulis lengkap, saya tulis lengkap aja. G1S, G2S, G3S, plus G2S, G3S, G4S, dibagi 1 plus G1S, G2S, G3S, HS. Nah, oke. Terutama bagian penyederhanaan yang umpat balik atau feedback itu penting sekali untuk Anda ingat. Oke, itu yang untuk CS per RS ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Oke. Lalu saya lanjutkan untuk CS per DS. Ya. Tadi DS-nya... Maaf Pak, interupsi Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Mungkin nggak Pak untuk menyederhanakan diagram blok ini, mungkin caranya beda gitu, cuman hasilnya tuh tetap sama gitu Pak? Mungkin aja. Selama hasil akhirnya sama berarti
kemungkinan besar caranya tetap valid sih. Cuman kalau prinsip saya tadi, saya paling suka metodenya adalah menyederhanakan loop-nya. Jadi kalau seperti contoh yang tadi kan ada loop yang saling overlap satu sama lain. Itu cara saya adalah saya isolasi tiap loop-nya supaya tidak bersinggungan satu sama lain, baru diselesaikan. Tapi kalau misalkan Anda punya cara yang berbeda, selama caranya itu valid, hasilnya sama, ya tidak ada masalah. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kedua, ada RS, yang ini G4, G1, plus, di sini minus, HS, ini G2, kemudian plus, ini adalah DS, G3, CS. Ya. Yang kedua adalah CS per DS. Ya. CS per DS. Otomatis untuk CS per DS, RS kita anggap 0. Kalau RS kita anggap 0, artinya ini 0, jalur ke sebelah sini akan tidak aktif ya. Otomatis ini bisa kita hapus. Otomatis G4-nya hilang. Karena ini sudah langsung, ya, maka kita bisa tulis di sini, kita pindahkan minusnya ke H dulu. Kita titipkan minusnya ke H. Ini G1, ini G2, ini minus H. Ini satu loop umpan balik. Otomatis kita bisa sederhanakan ini menjadi seperti ini saja. Minus G1, G2H. Ya, ini jadi sangat sederhana. DS-nya supaya lebih mudah dibayangkan, saya akan pindahkan ke sebelah sini. DS. Ya, ini bisa langsung Anda tulis bahwa CS per DS itu sama dengan G3 dibagi, karena ini minus, 1 plus G3, G1, G2H. Atau kalau saya gambarkan ulang, ini adalah DS, ini adalah G3 dibagi 1 plus G1, G2, G3H. CS. G4-nya hilang ya, G4-nya hilang. Kenapa? Karena G4 itu hubungannya hanya dengan RS. Karena RS-nya 0 ya, G4 otomatis tidak punya pengaruh di CS per DS. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mau tanya Pak. Silakan. Mungkin nggak kalau misalnya inputnya itu dua Pak, RS dan DS itu sama-sama input, jadi nggak di-nolin gitu Pak awalnya? Mungkin saja dalam kenyataannya. Tapi ketika kita sedang membuat diagram blok, untuk CS per DS, CS per RS ini kan transfer function ya. Masing-masing itu transfer function itu sifatnya dia satu input, satu output. Jadi kalau Anda punya sebuah sistem yang inputnya 2, itu harus dipisah dulu antara output terhadap input yang pertama dan output terhadap input yang kedua. Maka dibuat cara seperti ini. Ketika kita ingin membuat CS per DS, artinya itu adalah akibat output yang input yang pertama, dan satu lagi akibat input yang kedua, bentuk
transfer function-nya sendiri-sendiri. Dalam kenyataannya nanti dua-duanya berpengaruh, ya nggak masalah. Tapi dia ketika membuat transfer function-nya dia harus diisolir sendiri-sendiri. Nanti kita akan lihat itu bagaimana implementasinya di kontrol nanti. Yang penting Anda sampai titik ini paham dulu bahwa kalau misalkan kita ingin diminta melihat bagaimana sih hubungan antara output ini terhadap input yang pertama saja, maka kita anggap input yang kedua itu 0 dulu. Ibaratnya kalau misalkan Anda sedang TA gitu ya, atau praktikum, ngambil data misalkan, ada satu variabel yang dipengaruhi oleh dua variabel lainnya misalnya. Bagaimana sih pengaruh variabel yang pertama terhadap variabel input yang variabel output terhadap variabel input yang pertama? Maka Anda anggap dulu variabel input yang kedua 0. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana pengaruh output terhadap variabel input yang kedua, anggap variabel input yang pertama 0. Misalkan Anda punya apa sih pengaruh misalkan temperatur terhadap tekanan dan flow rate misalnya. Ya ketika Anda ambil data, Anda anggap, nah di sini CS, DS, RS itu kan fungsi ya. Ketika kita anggap 0, bukan berarti dia tidak ada. Tapi mungkin tidak ada dinamiknya. Ini kan fungsi dinamik, CS, DS itu. Artinya dia statik. Statik itu tidak harus berarti 0 in the means of nilainya sama dengan 0. 0 dalam arti tidak punya dinamika. Artinya dia konstan nilainya misalnya. Itu juga bisa menjadi faktor. Jadi misalkan Anda ingin tahu pengaruh temperatur terhadap tekanan dan pengaruh flow rate terhadap tekanan. Untuk yang pertama ya Anda set flow rate-nya konstan, temperaturnya ada ubah-ubah. Bagaimana tekanan berubah-ubah. Untuk yang kedua, temperaturnya set konstan, flow rate-nya diubah-ubah, tekanannya Anda ukur. Nah, itu akan punya dua transfer function dalam konteks ini. Oke. Mungkin Jeremy mau menunjukkan tadi komentarnya ada cara yang berbeda mungkin supaya kita sama-sama belajar cara yang berbedanya seperti apa kira-kira supaya kita bisa dapat input juga. Mungkin ada teman-teman yang lain yang. Tapi jawaban saya sih beda sih Pak dari jawaban Bapak. Oh kalau jawabannya kayaknya salah deh. Kalau jawabannya beda ya berarti hampir mirip Pak. Jadi kalau jawaban saya itu di transfer function-nya itu ada unsur inputnya Pak. Kalau itu berarti beda. Karena transfer function ya lagi-lagi bentuknya transfer function itu mengisolir input terhadap output gitu ya. Kan kalau misalkan kita mau tahu ya, gimana sih CS-nya kalau misalkan RS-nya bentuknya apa ya nanti RS-nya dipindah ke ruas kanan. Tapi kalau bentuk bloknya saja ya bentuk bloknya saja ini pasti tidak ada variabel input atau output di tengah-tengah karena variabel input outputnya kan di pinggir-pinggirnya. Gitu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua bentuknya agak muter-muter sedikit. Ya biasalah kalau mau bikin soal itu kan kadang-kadang kita sengaja putar-puterin ya. Walaupun kenyataannya kalau Anda nanti temukan dalam aplikasi desain sistem kendali atau yang lain-lain itu bentuk kalau digambar dalam diagram blok pasti tidak terlalu rumit lah. Bentuknya sederhana. Bentuknya kira-kira begini ya di soal. Plus minusnya di sini. Ini adalah G3, ini adalah RS-nya. Ini berarti input. Output-nya ada di sebelah sini. Ini adalah CS. Ini G1 ya. Kemudian di sini ada percabangan G4 ya. Ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini. Panah itu penting ya, karena Anda harus tahu
arahnya sinyal ini kemana. Ini G2, kemudian di bawah ada G5, kemudian di bawahnya lagi ada G7, G7, kemudian di sini ada penjumlahan, dua-duanya menjumlahkan, kemudian di sebelah sini ada G6, kemudian di sini juga ada penjumlahan, kurang, di sini tambah, kemudian dia diputar, ya, dia diputar ke atas, tapi supaya nggak bingungi, saya putarnya lewat bawah aja. Saya putar lewat bawah, arahnya itu sampai ke sini. Ini adalah G8. Nah, sini. Ya. Sama aja kan ya? Nah, gimana kita menyederhanakan ini ya? Pertama sih paling gampang, bagian yang mudah-mudah kita selesaikan dulu nih. Ini mudah nih, kita selesaikan dulu. Ya. Saya hapus, ini menjadi G2, G5. Ini menjadi G2, G5. Ya. Oke. Lalu sebenarnya ada lagi yang bisa disederhanakan ya kalau misalkan kita mau tarik. Ini saya bisa tarik ke sebelah sini. Tapi nggak cukup, saya harus tarik ke sebelah sini dan saya beri kompensasinya di sini. Ya. Saya mau tarik G1-nya ke sana. Ini jadi lurus. Ya. Saya mau tarik G1-nya ke sebelah sini. G1, G2, G5. Tapi saya perlu kompensasi di sini. Karena tadinya nggak ada G1 di sebelah sini. Saya bikin kompensasi di sini adalah G4 per G1 ya. G4 per G1. Oke. Oke. Kenapa? Karena begitu G1-nya masuk ke sini, G1-nya harus hilang, maka dia dibagi G1 ya. Oke. Apalagi ya yang bisa kita lakukan di sini? Oke. Paling enak, supaya bentuknya kita lebih familiar, kita gambar ulang nih. RS. Ya. Ini adalah plus. Saya mau taruh feedback negatifnya di bawah. Keluarnya di sini. Begitu keluar, saya tulis di sini G3. Kemudian ada penjumlahan di sini. Plus. Ya. Saya mau taruh lagi minusnya di bawah. Minus. Lalu keluar dari sini adalah G8. Ya. Dari bagian minusnya di sini ada G6. Kemudian dari G8 ini, saya runut lagi, dia pecah dua. Satunya G7, G7. Satunya lagi adalah G1, G2, G5. G1, G2, G5. Lalu dari G7 ini dia masih bablas terus. Setelah itu dari G1, G2, G5 ini ada pecah dua. Satu adalah G4 per G1. Oh, supaya mudah saya taruh di atas saja ya.
G1, G2, G5-nya saya pindah ke atas. Karena dia pecah 2. G1, G2, G5. Ya. Lalu ada yang dikalikan G4 per G1 yang nanti akan dijumlahkan dengan ini. Plus. Satunya lagi adalah yang keluar ke CS. Ya, ini adalah outputnya CS. CS yang akan menjadi umpan balik di sebelah sini. Sementara di sini akan jadi umpan balik ke sini. Oke. Supaya lebih cantik lagi gambarnya, saya geser ininya. G4 per G1-nya saya taruh di bawah. G1. Plus. Bisa bikin lurus saja. Ini adalah CS ya gitu. Nah, sampai sini ini belum feedbacknya ya. Kalau teknik yang saya lakukan adalah saya ingin mengisolir feedback. Saya pengen mengisolir feedback. Saya nggak suka kalau misalkan loop-nya itu terlalu overlap seperti ini. Supaya nggak overlap, pertama ini pecah 2 ini agak kurang menyenangkan. Saya pengen pindah ini ke atas. Saya pengen pindah ini ke atas. Yang ini adalah dikali G4 per G1, gitu ya. Otomatis saya bisa langsung ke sini. Tapi karena di sebelah sini juga tadinya nggak ada G4 per G1, saya harus kasih seper G4 per G1. Nah, ini kan salah satu model penyederhanaan yang biasa Anda lakukan. Nah, ini berarti konsekuensinya ini G1-nya hilang. Ya. Ini jadi G1 per G4 ya. Saya tulis ulang di sini. Ini menjadi G2, G5, G4 yang langsung ke sini. Yang ini jadi G1 per G4. Saya coba bolak-balik aja tadi. G1 per G4. Oke. Nah, di sebelah sini saya punya G5, G2, G5, G4, sebelah sini G7. Otomatis di sebelah sini saya bisa ubah penyederhanaannya supaya lebih sederhana di sebelah sini. Tadi G5, G2, G5, G4 plus ya, dua-duanya. G2, G5, G4 plus oh ya. Yang sebelah sini bisa saya pisah. Ini saya hilangkan.
G2, G5, G4 plus G7. Yang sebelah sini tetap seperti ini. G8 saya akan geser supaya ini jauh lebih sederhana lagi. Ini saya geser ke sebelah sini. G8-nya menjadi perkalian. G2, G5, G4, G8. Yang sebelah sini adalah G7 plus G8. Yang atas tadinya dikalikan dengan G8, di sini masih harus dikalikan dengan G8. Jadi saya pindah G8 di sini. Ini dikalikan dengan G1 dan G4. Ya. G1 dan G4. G4-nya hilang, ditambah G1. Saya hapus di sebelah sini. G4-nya hilang, menjadi G1, G8. Yang sebelah sini hilang. Oke. Wah, ini lebih enak digambar supaya lebih mudah. Ini saya kalikan dengan yang bawah. Maka ini saya hapus. Saya hapus. Yang bisa geser saja. Saya geser ke sebelah sini. Yang ini saya tulis di sebelah bawahnya perkaliannya. Dikali G6. Maka di sebelah bawah menjadi G2, G4, G5, G6, G8, plus G6, G7, G8. Yang di atas ini 0, bukan 0, 1 sebetulnya. Lurus. Yang sebelah sini saya geser. Menjadi bentuk yang jauh lebih familiar. Ini adalah CS. Yang ini bentuk feedback seperti biasa, yang di luar bentuk feedback juga, maka yang bentuk feedback yang sebelah sini adalah, yang ini adalah 1 per 1 plus 1 dikali G2, G4, G5, G6, G8, ditambah G6, G7, G8. Ini bentuk yang sebelah sini ya. Saya tulis agak besar. 1 dibagi 1 plus G2, G3, G4, G5, G6, G7. G2, G4, G5, G6, G8 ya. Plus G6, G7, G8. Dikalikan G3, G2, G3, G1. Betul ya? G2, G3, G1, G8. Maka yang sebelah sini saya bisa tulis G2 atau G1 G1, G2, G3 kuadrat, G8.
Ini saya bisa hapus. Ini bentuk yang salah satu yang paling mudah untuk diselesaikan. Kalau sudah seperti ini, bentuknya adalah, ini disebut sebagai, kalau ada bentuk seperti ini disebut sebagai unity feedback. Unity feedback itu artinya feedbacknya tidak ada fungsi apa-apa di feedbacknya, dianggap satu. Ini sering sekali nanti dipakai di desain kontrol kalau kita anggap sensornya ideal. Menyederhanakannya gimana ya? Atas adalah yang ini, G1, G2, G3 kuadrat, G8, dibagi 1 plus G2, G3, G4, G5, G6, G8, plus G6, G7, G8. Dibagi 1, karena feedbacknya negatif, plus fungsi yang ini juga, G1, G2, G3, kuadrat, G8, per 1 plus G2, G3, G4, G5, G6, G8, plus G6, G7, G8. Kali 1. Ini kalau sudah bentuk seperti ini terlihat, wah luar biasa ya. Padahal 1 ini kan adalah bentuk yang bawah ini juga ya, sama. Dibagi dirinya sendiri. Artinya 1 ini adalah ya 1 plus G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8 per G6, G7, G8 dibagi 1 plus ini juga ya. Itu adalah 1. Maka sebenarnya ini bisa dicoret. Di akhir kita bisa coret penyebutnya. Ya. Ini kita coret, asal di bawahnya kita tulis lagi. 1 plus G2, G3, G4, G5, G6, G8, plus G6, G7, G8, plus G1, G2, G3 kuadrat, G8. G1, G2, G3 kuadrat, G8. Yang sebelah atas adalah pembilangnya ini ya, karena ini tadi sudah dicoret. G1, G2, G3 kuadrat, G8. Ya. Ini bentuk penyederhanaannya. Penyederhanaan yang tidak sederhana ya. Jadi seperti itu. Ya silakan Albert. Ya saya mau nanya Pak, itu tadi di awal itu kan yang pas Bapak mau gabungin yang G1, G2, G5 sama G7 itu kan digabungkannya itu hubungannya paralel ya, makanya jadinya plus gitu. Nah tapi kalau saya kan juga pas ngerjainnya itu yang pertama saya lakuin tuh kayak simpelin, kayak saya ubah diagram bloknya biar kayak 6 strip 1 tadi kan tuh Pak. Kalau saya lihat itu hubungan G1, G2, G5 sama G7 itu feedback gitu Pak. Oke. Kalau itu feedback, nah ini arah panah itu penting. Kalau misalkan bentuknya feedback, ya, misalkan kita punya blok seperti ini, feedback itu arahnya ke sini. Ya. Kalau misalkan kamu punya input, ini misalkan input di sini ya, input, sebelah sini output ya. Ini saya anggap bentuk yang standar aja. Kalau yang disebut feedback itu artinya outputnya dikembalikan lagi sebagai bagian dari input. Itu disebut sebagai feedback. Tapi kalau yang seperti ini ya, kalau tadi gambar sudah saya hapus. Tapi kalau misalkan seperti ini kan input. Arah sinyalnya itu ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Sehingga kalau misalkan ini ditambahkan dengan ini tidak disebut sebagai feedback. Ini disebut sebagai feed forward.
Feed forward itu artinya sumber yang dipakai untuk penjumlahan ini, kalau kita runut asal-asalnya sama. Bandingkan kalau feedback ya. Kalau saya punya feedback, ini feedback nih. Ini satu sumber yang pertama, sumber yang kedua tuh asal-asalnya dari output. Nah, ini disebut sebagai feedback. Artinya outputnya dipakai sebagai bagian yang digabungkan dengan input. Nah, ini fungsinya kalau di kontrol itu untuk proses checking ya, apakah outputnya sudah sama seperti yang diinginkan, itu nanti dikontrol. Tapi kalau yang seperti ini, G8, itu sumbernya dari sini, kemudian dipecah, satu G7, satu G1, G2, G5 yang tadi saya sederhanakan menjadi G1 per G4, yang sebelah sini menjadi G4 ya. Tadi kan kalau saya gambar di sini, jadi seperti ini. Ketika saya jumlahkan ini dengan ini, ya, itu bukan feedback, itu adalah feed forward. Kenapa? Karena sumbernya sama. Misalkan kamu punya seperti ini ya. Ini misalkan G1 plus begitu ya. Ini G2 sumbernya dari sumber yang sama nih. AS gitu ya. Maka ini jadi AS G1 plus AS G2 kan gitu outputnya. Sama juga di sini. Kalau misalkan saya runut outputnya di sini ya, katakanlah di sini misalkan X gitu ya. Yang keluar dari sini adalah X dikali G7 ya. Ngetrace-nya gampang. X dikali G7 yang ada di sini ditambah X dikali G4, G2, G5. X dikali G4, G2, G5. Maka ini saya bisa sederhanakan. X masuknya sebelah sini. Saya buat satu blok G7 plus G4, G2, G5. Yang sebelah sini lain cerita ya. Tapi yang lewat ke sini itu seperti ini. Ini disebut feed forward. Kalau yang feedback itu sumbernya asalnya tidak dari satu sinyal yang sama. Yang satu adalah sinyal input, satunya sinyal output. Cukup menjawab nggak, Albert? Yang saya masih bingung itu dia aliran G7 sama G4 itu dia kan paralel terus nyambungnya ke G6. Tapi G6 tuh nyambungnya ke depan G3 gitu Pak. Jadi kok kayak saya gambar tuh kan arahnya kayak balik gitu. Ya, makanya itu tadi kalau digambar, kita coba gambar dengan struktur yang seperti umumnya ya, itu disebut sebagai inner loop. Jadi kalau misalkan digambar, dia nggak kembali ke depan, dia kembalinya tuh ke sini. Memang yang ini adalah feedback ya. Ini feedback walaupun bukan dari output, tapi yang disebut feedback yang sebelah sini. Kenapa? Karena dia, ini juga bisa diperhatikan ya. Bedanya antara ini dengan ini apa? Kalau ini, kalau saya sebut di sini X, dua-duanya ini masih dapat variabel X yang sama. Yang satu adalah X G7, yang kedua sebelah sini adalah X G4, G2, G5. Tapi kalau yang ini feedback. Kenapa? Satunya adalah RS dikurang CS dikali G3. Yang kedua adalah yang sumbernya dari sebelah sini. Ya, ini disebut feedback. Karena sumber variabel yang dikalikan dengan blok ini tidak berasal dari satu variabel yang sama. Jadi contohnya sama nih. Seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi. Ini sumbernya AS kali G1, AS kali G2. Maka di sini AS G1 plus G2. Nah, ini feed forward namanya. Tapi kalau feedback, misalkan seperti ini ya, satu sumbernya adalah RS, satu sumbernya adalah yang ini G6 ya, itu tidak ketemu dari sumber yang sama. Katakan ini RS G3 misalnya, RS kali G3, walaupun ini misalkan penjumlahan dua-duanya, yang blok yang kedua ini tidak bersumber dari variabel yang sama, maka dia tidak disebut sebagai feed forward. Ini adalah feedback. Jadi yang ini betul, yang ini adalah feedback, tapi kalau yang ini bukan. Karena kalau kita trace,
si blok ini akan ketemu dengan variabel yang sama dengan yang menjadi input dari blok ini juga. Maka ini bisa disederhanakan keduanya sebagai penjumlahan. Gitu. Gimana, Albert? Ya, mungkin lebih sedikit jelas. Ini misalkan ya, kalau saya tulis, ini kalau saya putus di sebelah sini. Ini kan tadi saya tulis ya gini ya, X G7 plus X G4, G6, G4, G2, G5. Ini sama aja kalau misalkan saya tulis di begini. G4, G2, G5, G7. Plus G7, sorry. Plus G7. Nah. Ini kan X tadi ya. X setelah keluar dari blok ini hasilnya gimana? X kali G7 ditambah X kali G4, G2, G5. Sama nggak? Sama. Oke, berarti tidak ada masalah. Nah, sementara yang jalur satu lagi masih tetap terbuka. Kenapa? Karena yang sebelah sini tetap perlu X dikali G4, G2, G5 kan, yang sebelah sini. Jadi tidak berarti yang sini terus hilang blok yang ini. Tapi blok yang ini bisa terputus dari jalur sebelahnya karena saya sudah pindahkan ini menjadi satu blok yang baru di sebelah sini. Selama kuncinya gini, selama keluar dari satu blok sebelum disederhanakan dengan sesudah disederhanakan itu sama, maka penyederhanaan itu betul. Tapi kalau misalkan setelah disederhanakan ternyata tidak sama, secara logikanya bloknya ini nggak nyambung nih, ya berarti penyederhanaannya keliru.